Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman, Prodi Ekonomi Syariah, mahasiswa aktif Universitas Nurul Jadid. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen resiko. Definisi resiko. Resiko menurut AS atau NJ 4360 2004, kind of something happening that will have an impact on objective. Artinya kesempatan terjadinya sesuatu yang akan berdampak pada tujuan. Risiko juga dapat ditafsirkan sebagai bentuk ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya. Dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini, pada dasarnya risiko tidak dapat dihindari dari aktivitas bisnis perusahaan. Definisi manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan salah satu elemen penting dalam menjalankan bisnis perusahaan karena semakin berkembangnya dunia perusahaan serta meningkatnya kompleksitas aktivitas perusahaan mengakibatkan meningkatkannya tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Kedua, menurut bbsnews.com, manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Ciri-ciri risiko. 1. Risiko murni atau pure risk adalah risiko di mana kemungkinan kerugian ada tetapi kemungkinan keuntungan tidak ada. Contoh, risiko kecelakaan, kebakaran, kebanjiran. 2. Risiko spekulatif adalah risiko di mana kita mengharapkan terjadinya keuntungan tetapi seringkali juga tidak dapat menghindari kerugian. Contoh, dalam usaha bisnis kita mengharapkan keuntungan tetapi kadangkala mengalami kerugian. Contoh lain dalam jual beli saham. Manfaat manajemen risiko, keputusan yang lebih efektif, efektivitas dalam pelaksanaan program-program atau kegiatan, efektivitas pengalokasian dan penggunaan sumber daya, standar yang tinggi dalam pelayanan pelanggan, standar yang tinggi dalam akuntabilitas, kreativitas dan inovasi dalam praktik manajemen, meningkatkan kapasitas, meningkatkan moral organisasi, dan yang terakhir, transparansi. Identifikasi tujuan, kerangka manajemen risiko yang dibangun dalam suatu organisasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang dibagi dalam 4 kategori, yaitu 1. Strategik. Goal tingkat tinggi yang diraihkan untuk mendukung visi yang dimiliki organisasi. Operation. Pemanfaatan yang efektif dan efisien dari sumber-sumber yang tersedia. 3. Reporting. Dapat diandalkan atau dipercayanya laporan baik internal maupun eksternal. 4. Compliance. Ketaatan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan yang berlaku. Pengolahan risiko. Strategi yang dapat digunakan manajemen risiko adalah lain. Mentransfer risiko pada pihak lain merupakan cara yang paling mudah tetapi tidak optimal. 2. Ditahan. Dalam beberapa situasi lebih baik menghadapi risiko tersebut. Misal, mobil hanya dipakai untuk keperluan dalam kompleks perumahan. Untuk diasuransikan dinilai merepotkan dan mahal. Maka, pengemudi akan berhati-hati agar tidak terjadi kerusakan. Ketiga, diversifikasi. Untuk mengantisipasi kerugian, maka memilih untuk menyebar expose kepada berbagai bentuk aset. Keempat, pengendalian risiko usaha untuk mencegah dan menurunkan probabilitas terjadi risiko atau kerugian, misal memasang alarm asap di bangunan kita. Sekian presentasi saya. Apabila tutur kata saya salah, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.